disampaikan oleh Per Agus tentang bagaimana Milton Friedman perkembangan pemikirannya sampai dengan teori-teori ekonomi yang berkembang di dunia negara-negara sosialis sampai di Indonesia yang kemudian mengadopsi DEP. Nah, selanjutnya kita akan minta kesediaan dari pembicara narasumber kedua yang Mahadani untuk memaparkan tentang Milton Friedman dalam 100 tahun perkembangan pemikirannya. Silakan. Ya, saya sendiri dulu ya. Saya pertama kali dengar nama Milton Friedman itu 6 tahun lalu, dan itu ketika saya masih di klub di perpustakaan klub. Itu adalah pertama dan kali saya mendengar namanya 6 tahun lalu, ketika saya sedang berjalan-jalan di antara rak, dan tiba-tiba ada foto orang yang tidak menarik. Cuma satu-satunya hal yang menarik dari situ adalah karena di buku tersebut tertulis best selling. Jadi karena orang biasa kalau orang ikut masa ya, kalau masa bilang itu walaupun sudah benar atau salah, kadang-kadang orang tidak pertanyakan. Ketika masa bilang itu benar, orang percaya. Tapi ada baiknya kadang-kala jadi tidak skeptis seperti itu, karena hari itu saya menemukan buku Milton Friedman, dan sialnya ketika saya kembali lagi ke perpustakaan saya, ke perpustakaannya UNCLAD beberapa bulan lalu, 1 bulan lalu, buku itu masih satu-satunya yang pernah meminjam buku tersebut 2 kali ke baru saya. Jadi sekian sekali, sehingga adalah niat saya untuk memberitahu lebih banyak orang tentang seorang Milton Friedman, bukan orangnya tapi idenya. Mungkin Pak Dr. Agus tadi sudah utarakan tentang Friedman, jadi saya di sini hanya ingin mengutarakan apa Friedman itu bagi pribadi saya. Tentu saja dia bukan orang luar biasa bagaimana, dia tetap seorang manusia, tapi dari pemikirannya ada yang bisa saya pelajari. Yang pertama adalah Friedman sangat mempengaruhi cara saya dalam melihat dunia. Saya ambil contoh dari pola pikirnya tentang kebebasan. Saya ambil contoh, kalau ada yang baca Tribun pagi ini tentang mungkin ada yang orang tuanya atau saudaranya terlibat dalam bisnis bus. Saya minta maaf, tapi ini cara pandang saya tentang dunia yang sebenarnya. Saya ambil contoh, tadi pagi di Tribun itu ada berita para pengusaha bus marah-marah, bus Tondano, Manado. Mereka marah-marah karena ada taksi gelap dalam tanda kutip. Saya tidak tahu kenapa dikatakan gelap, karena taksi tersebut ada lampu. Ya, perasaan ada lampu. Ya, jadi taksi gelap katanya. Sehingga dikatakan bahwa sebaiknya taksi gelap ini ditertibkan. Saya bertanya, kan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Bukan 2 orang, banyak orang, tetapi 2 pihak. Pertama adalah hak asasi seseorang untuk berjalan-jalan ke tempat manapun terserah dia. Dia mau jalan kaki, dia mau naik unta, dia mau naik pesawat terbang, itu hak dia selama itu tidak mencelakakan orang lain. Dan kedua adalah hak asasi seseorang untuk melayani orang lain, yaitu si orang yang akan membawa seseorang untuk menaiki taksi gelap. Jadi menurut saya ini yang pertama, Friedman merubah pola pikir saya tentang masyarakat. Saya tidak pernah
yang sebelumnya, bagi saya hal seperti ini tidak pernah saya pelajari sebelumnya. Bagi saya seakan-akan ada orang yang punya hak untuk melanggar hak orang lain yang sebenarnya secara moral dan secara akal sehat itu adalah pelanggaran. Jadi bagi saya itu yang pertama. Dan pola pikir ini bukan cuma di bidang bus, di banyak hal dalam kehidupan saya. Sebagaimana contoh, ketika saya melihat ada orang berkata kepada saya seperti ini, dia bilang, Juan, apa gunanya Anda berbicara tentang masyarakat, tentang kenapa harus ada pasar bebas, kenapa harus kesejahteraan orang banyak. Anda belum kelar pikir ekonomi Anda, semua pikir ekonomi orang banyak. Dan saya katakan pada teman saya tersebut yang berkata demikian, saya katakan, tunggu dulu, semua ilmu pengetahuan adalah tentang orang lain. Sebagaimana ketika Anda berusaha, itu yang salah dari banyak orang. Ketika dia terlalu banyak berpikir tentang dirinya, yang bahkan ekonomi pasar bebas itu bukan tentang memikirkan diri saya. Karena usaha apapun, itu harus Anda mulai dengan Anda memikirkan orang lain. Dalam ekonomi yang Friedman tawarkan, Anda, sekali lagi, Anda hanya akan bisa berhasil kalau Anda tidak memikirkan diri sendiri. Pengusaha dimanapun di muka bumi ini yang sukses adalah orang yang mulai duduk dan berpikir apa yang orang lain mau. Itu yang kedua. Kalau pikir yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, bahwa saya duduk di bangku kuliah saya adalah untuk nantinya saya keluar dan melayani orang. Dan yang ketiga, sebagaimana contohnya dulu waktu di Tribun Manado, ada seorang pejabat, dia bilang begini, untuk mengatasi kemacetan dan kesemerawutan di Manado, menurut dia pemerintah harus lebih keras. Dan dia ambil contoh, kalau ada pencurian, baiknya tembak di tempat. Dan tiba-tiba saja di seluruh wall, semua orang mendukung. Semua orang mendukung. Tidak ada yang mengatakan, bahkan orang bilang tembak mati kalau perlu. Dan karena saya sempat belajar tentang ideologi Friedman, saya terkejut dengan hal itu. Bagaimana bisa kita bangsa yang mengaku berbudaya dan bisa dengan sembarangnya mengatakan hal tersebut? Dan saya kutip, saya teringat di buku Friedman, dia katakan hanya Pol Pot yang berbicara demikian. Hanya Pol Pot, orang yang membunuh 6 juta warga negaranya, sesamanya. Dan pola pikir seperti ini yang membuat saya nantinya menanyakan apapun yang ada di masyarakat, apapun yang orang sebut sebagai kebijaksanaan konvensional, apa yang orang anggap selama ini sebagai orang yang terima dengan secara buta-buta bahwa ini yang benar, itu yang benar. Oleh karena orang banyak mengatakan demikian, atau karena 1-2 orang mengatakan demikian, diterima secara gampangnya. Ini ditentang oleh apa yang nantinya saya pelajari dari Friedman. Yang ketiga, apa yang Friedman lakukan, yang berikan pengaruh bagi saya, yaitu bahwa dengan percaya bahwa pasar bebas bisa bekerja, Anda akan punya pandangan positif terhadap manusia. Sebenarnya saya akan contoh sederhana. Friedman itu orang yang percaya bahwa Anda tidak bisa memaksakan kehendak Anda bagi orang lain, bahkan kepercayaan bahwa orang lain itu harus secara sukarela menerima kepercayaan Anda. Jadi Friedman berkata, ini kepercayaan saya, pasar bebas, perekonomian yang kurang diatur, menurut dia itu bisa bekerja dengan baik. Tapi Anda tidak bisa todong orang punya kepala, ini yang harus Anda percaya.
Anda tidak bisa podong orang di kepala untuk percaya bahwa itu yang terbaik. Sehingga secara di alam bawah sadar, Friedman berkata bahwa satu-satunya cara terbaik bagi masyarakat untuk menjalankan masyarakatnya adalah dengan cara saling bertoleransi. Jika Anda menghargai bahwa orang lain berbeda, dan Anda tidak bisa memaksakan ide kemerdekaan kepada orang lain. Dan jika Anda memaksakan ide kemerdekaan kepada orang lain, maka ide kemerdekaan itu dengan sendirinya kehilangan artinya. Dan apalah artinya kemerdekaan jika Anda harus memaksakan orang untuk merdeka? Kira-kira demikian yang saya pelajari dari Friedman. Dan saya ingin ada satu dua hal yang saya ingin mengutip dari kata-kata Friedman tentang jika Anda dapat CD yang kami bagikan, di situ Presiden Estonia yang mempraktekkan pendapat Friedman berkata bahwa tidak ada bangsa yang merdeka tanpa ada individu yang merdeka. Sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa ada individu yang merdeka. Jadi jika di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita berkata bahwa kita adalah bangsa yang merdeka, kita harus pertanyakan lagi, apa kita bangsa yang merdeka jika masih ada orang yang memaksakan sistemnya, produk apa yang harus dibeli dan harus dijual, kapan saya harus bangun dan kapan saya harus tidur. Anda harus pertanyakan lagi apa yang ditulis dalam konstitusi kita bahwa kita bangsa yang merdeka jika kita masih menemukan individu yang tidak merdeka. Demikian kira-kira. Oke, itulah tadi pengalaman pribadi yang dituturkan oleh rekan Juan Mahaganti dalam berproses setelah mengenal pemikiran Milton Friedman. Selanjutnya untuk menghemat waktu,